meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas sekolah saat ini, maka meningkat pula tuntutan terhadap kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan melaksanakan tupoksinya sebagai manajer sekaligus leader. Sebagai pemimpin di sekolah, memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mengembangkan sumber daya sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan sangat penting dalam mengembangkan sekolah lebih berkualitas. Hal ini karena terdapat hubungan antara keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dengan mutu kepala sekolah. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang pasti berkualitas juga. Dalam melaksanakan tupoksinya, seorang kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada kualitas. Kenyataan di Kecamatan Pelawasan, Magetan menunjukkan bahwa kepala sekolah sudah memperlihatkan perannya secara baik dalam pengembangan sekolah berkualitas. Hal ini terbukti SDN 1 Pelawasan sudah memiliki sistem perencanaan yang terarah, kerjasama antar guru yang tinggi, pengelolaan lingkungan sekolah yang sudah optimal, terutama masalah disiplin dan kebersihan. Sekolah yang berkualitas sangat tergantung pada pemahaman kepala sekolah bersama warga sekolah untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Salah satu murid SDN 1 Pelawasan, Dinar, mengatakan, menurutnya SDN 1 Pelawasan tempatnya strategis, aman, nyaman, bersih, indah, dan sehat. Setiap pagi selalu ada pembiasaan dari jam 7 sampai setengah 8 dan guru-gurunya di setiap pagi mengajarkan sangat baik, sabar, dan mendidiknya mudah dimengerti. Sedang untuk kepala sekolahnya tegas, tidak pernah memarahi siswa, justru sering memberikan nasihat kepada para siswa rajin belajar biar kedepannya berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Saya SDN 1, tempatnya aman, nyaman, bersih, indah, dan sehat. Setiap pagi selalu ada pembiasaan pagi dari jam 7 sampai setengah 7. Dan guru-guru yang setiap pagi mengajarnya baik, sabar, dan seterusnya. Untuk kepala sekolahnya tegas, kepala sekolahnya bernama Budani. Di tempat yang sama, Justitia, salah satu guru GTT yang sudah mengajar selama 17 tahun sejak tahun 2005, ditanya terkait hanya ingin menjadi guru PNS atau P3K, pihaknya menyampaikan, sampai hari ini sudah terakomodir untuk nasib kami, karena kemarin sudah ada pendataan, jadi sudah maksimal sekali, semoga cepat diangkat. Namanya orang bekerja itu pasti ada naik turunnya, mungkin kalau keluh kesahnya hanya sifatnya dengan anak-anak saja, kadang anak-anak bandel, terus kalau secara kedinasan pihaknya tidak ada keluhan apapun karena memang pihaknya sudah menjalani ini, profesinya harus dijalankan dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ditanya terkait kepala sekarang yang mau purna tugas, Justitia mengatakan beliau baik, sangat mendukung sekali dengan program-program sekolah dan beliau tidak memandangi ini PNS dan ini bukan PNS. Beliau tidak memandang seperti itu. Jadi beliau memandang dari kinerjanya. Semoga beliau bisa menjalani masa purna tugasnya dengan sehat, dengan baik, bisa diberikan keluasaan rezeki, semakin bisa berkarya meskipun tidak bisa lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Sudah 17 tahun lebih dari 2005. Sampai hari ini sudah terakomodir Pak untuk nasib kami karena sudah kemarin itu sudah ada pendataan, jadi sudah maksimal sekali. Saya cepat diangkat gitu aja. Iya. Ya yang namanya orang bekerja itu pasti ada naik turunnya ya Pak. Ya mungkin kalau kesannya saya sendiri hanya bersifat dengan anak-anak saja. Kadang anak-anak bandel itu kalau secara kedinasan saya nggak ada keluhan. Karena memang saya sudah menjalani ini profesi saya, ya harus saya jalankan sebagaimana saya harus menjalankan. Beliau baik, mendukung sekali dengan program-program sekolah dan beliau tidak memandang oh ini GTT, oh ini PNS, beliau tidak memandang seperti itu. Jadi beliau memandangnya dari kinerjanya. Semoga beliau bisa menjalani masa purna tugasnya dengan sehat, dengan baik, ya bisa diberikan apa ya keluasan rezeki, ya semakin bisa berkarya meskipun tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.
Di ruang guru, Kepala Sekolah SDN 1 Pelausan, Kemi Hartati, SPD, mengatakan SDN Pelausan 1 ini sebenarnya adalah SD yang sangat potensi menurut pendapatnya. Sebabnya SD ini karena letaknya strategis. Guru-gurunya mencukupi meskipun itu GTT dan muridnya sangat mendukung karena jumlahnya yang banyak. Kerjasama antara sekolah dengan wali murid itu sangat bagus, apalagi dengan komite di SDN Pelausan 1. Ternyata setelah pihaknya bekerja di sini 2,5 tahun, beliau memahami betul kondisi SD Pelausan 1. Sayangnya di SDN Pelausan 1 ini sebagian besar pengajarnya adalah GTT, PNS-nya dari 16 pengajar itu hanya 5. Maka dari itu pihaknya sangat membutuhkan guru yang sangat kompeten dan pihaknya juga membutuhkan tambahan guru-guru dari PNS ataupun P3. Karena di sini guru agamanya 2, guru PAI itu semua guru GTT. Menangani sejumlah 322 anak, pihaknya mengira dari 2 orang guru menangani 322 itu dan itu guru GTT mengalami suatu kendala. Di SDN Pelausan 1 ini memang diciptakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengangkat SD ini agar wali murid menaruh kepercayaan di SD ini. Ekstrakurikulernya ada dari kesenian, drum band, pramuka, baca tulis Al-Quran. Untuk drum bandnya ini sudah ditampilkan pada waktu memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, ditampilkan dalam bentuk pawai budaya dan karnaval. Terus untuk seni, pihaknya menampilkan pada waktu acara pertemuan wali murid pada tanggal 23 Agustus 2022 yang lalu. Dan juga ditampilkan pada pelepasan siswa kelas 6. Untuk baca tulis Al-Quran diadakan lomba wawasan kebangsaan ini dilaksanakan oleh guru agama dan guru-guru yang lain itu baru-baru. SD Pelausan 1 ini sebenarnya adalah SD yang sangat potensi menurut pendapat saya. Apa sebabnya? SD sini itu letaknya strategis, terus guru-gurunya mencukupi meskipun itu GTT. Dan muridnya sangat mendukung karena jumlahnya yang banyak. Nah, kerjasama antara sekolah dengan wali murid itu sangat bagus, apalagi dengan komite di SDN Pelausan 1. Ternyata setelah saya bekerja di sini 2,5 tahun, saya memahami betul kondisi SD Pelausan 1. Sayangnya di SD Pelausan 1 ini sebagian besar pengajarnya tenaganya adalah GTT. PNS-nya dari 16 pengajar itu hanya 5. Maka dari itu kami sangat membutuhkan guru-guru yang sangat kompeten, dan kami juga membutuhkan tambahan guru-guru yang dari PNS ataupun P3. Karena di sini guru agamanya 2, itu guru PAI itu semua adalah GTT, menangani sejumlah anak 322. Nah, saya kira dari 2 orang guru yang menangani 322 itu dan itu GTT itu mengalami suatu kendala. Di SDN Pelausan 1 ini memang saya ciptakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengangkat SD sini agar wali murid itu menaruh kepercayaan di SD sini. Ekstrakurikulernya dari kesenian, drum band, pramuka, baca tulis Al-Quran. Nah, untuk drum bandnya ini sudah kami tampilkan pada waktu memperingati HUT Republik Indonesia, ditampilkan yaitu dalam bentuk pawai budaya atau karnaval. Terus untuk seni kami tampilkan pada waktu acara pertemuan wali murid, kalau tidak salah tanggal 23 Agustus, dan juga kami tampilkan pada waktu pelepasan siswa kelas 6. Nah, untuk baca tulis Al-Quran dan juga diadakan lomba wawasan kebangsaan, ini dilaksanakan oleh guru agama dan guru-guru yang lain, itu baru-baru saja. Maka dari itu, setelah saya melihat dari hasil anak didik saya, ternyata anak-anak ini punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi anak-anak
mendorong anak-anak untuk lebih maju, menjadi anak-anak yang berkarakter dan berprestasi seperti itu. Nah, kedepannya biar menjadi generasi penerus yang handal. Artinya kita ini dituntut untuk memberikan bekal kepada anak didik, bukan hanya intinya akademik, tapi yang lebih penting adalah membentuk karakter anak ini agar anak-anak nanti menjadi orang-orang yang benar-benar berakhlak mulia. Kalau kita mendidik akademik itu mungkin 1 tahun untuk menghasilkan anak yang pintar, matematika banyak, tapi untuk anak yang benar-benar punya akhlak mulia ini yang sulit. Jadi di sini itu kegiatan anak-anak jam 7 sudah mulai intinya pembiasaan, yaitu anak-anak pagi hari ngaji, setelah itu literasi, pembelajaran itu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk hari Jumatnya anak-anak rutin senam kesegaran jasmani. Untuk hari Seninnya anak-anak juga rutin mengikuti upacara bendera. Nah, kemarin meskipun pandemi sudah 1,5 tahun ini tidak mendapat pembelajaran secara tatap muka, setelah ujian tahun 2022 ini anak-anak hasilnya luar biasa. Bahkan nilai-nilai yang tidak terduga seperti matematika dan sebagainya itu ada yang nilai 9 sampai 10 bulan. Ini suatu menjadi kebanggaan bagi kami dan juga wali murid. Nah, dengan adanya seperti ini, kami ingin meningkatkan SD Pelausan 1 ini menjadi SD yang kedepannya lebih maju lagi, lebih unggul lagi. Unggul dalam apa? Dalam segala bidang. Ya, unggul berprestasi, mungkin olahraganya, mungkin akademiknya, mungkin juga pendidikan karakter dan pendidikan agama. Selama saya di sini, meskipun pandemi ini, kalau tidak salah sudah menghasilkan 14 piala, yaitu untuk bulan Juli kemarin itu mengikuti kegiatan olahraga ada 6 piala yang didapat. Untuk voli ini juara 1 akhirnya maju tingkat kabupaten. Untuk tahun kemarin anak-anak mewakili Cipta Baca Puisi, mewakili Warcap Magetan maju ke Warda. Terus untuk pencak silat juara 1 di tingkat kecamatan, juara 2 kabupaten juga masuk ke provinsi. Jadi sebenarnya anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa. Untuk kurikulum Merdeka yang dimulai kelas 1 dan kelas 4, insya Allah SD sini itu guru-gurunya memang kalau saya menilai punya potensi, terutama guru tadi kelas 1B itu masuk menjadi guru penggerak. Jadi dia itu memang kalau saya lihat punya potensi tersendiri dan ini sudah siap untuk mengajar menggunakan kurikulum Merdeka, sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dan kalau saya melihat sudah dimulai dari kelas-kelas mereka, meskipun itu baru sedikit, itu sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka seperti itu. Nah ini malah guru saya kelas 1B itu juga pintar bahasa Inggris. Akhirnya dia menerbitkan buku, menerjemahkan. Itu kalau tidak salah tahun ini mendapat 5 buku, yaitu dari cerita-cerita dari negara-negara luar. Itu setelah saya lihat, saya sahkan, itu digunakan di kalangan SD sini, terutama yang bahasa Inggris itu kelas 1 dan kelas 4. Harapan saya ke depan, guru-guru yang punya potensi ini, ada kepala sekolah yang menggantikan, yang memahami potensi guru-guru ini, bisa intinya
merangkul supaya guru-guru ini kedepannya lebih baik dan SD sini lebih maju, jadi hasilnya lebih meningkat. Tidak sampai di sini saja. Yang saya harapkan kepala sekolah yang baru nanti juga kerjasama dengan komite, dengan wali murid bagus. Karena apa? Komite di SD Pelaksana 1 dan wali murid ini sangat mendukung apabila ada kegiatan di sekolah sini. Kendalanya sangat banyak kalau kurikulum merdeka. Yang pertama memang kurikulum merdeka adalah kurikulum yang masih baru. Otomatis guru-guru ini diibaratkan orang berjalan itu masih geraya-geraya. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Untuk mengawali itu mereka mengikuti diklat-diklat, mengikuti Zoom yang dilaksanakan oleh dinas maupun oleh pusat, seperti itu. Harapan saya untuk dinas ini ya sering-sering memberikan Zoom agar guru-guru ini memahami kurikulum merdeka itu, betul-betul memahami dan menerapkan di sekolah pada anak didik nanti lebih baik lagi. Pesan saya pada guru-guru, karena guru-guru ini punya kompeten yang sangat tinggi, meskipun itu GTT, itu untuk guru-guru tingkatkan mereka ilmu yang sudah didapat ini, pengalaman yang sudah didapat ini sebagai bekal untuk kedepannya, agar kalau kepala sekolah yang baru nanti juga punya dedikasi yang tinggi, punya komitmen yang tinggi, akhirnya guru-guru ini akan lebih meningkat. Nah, untuk anak didik di sini sebenarnya anaknya, kalau saya melihat itu manut seperti itu. Bagaimana guru membawa anak didik agar anak ini menjadi manusia yang tangguh, yang terampil, yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Itu sebenarnya kalau saya melihat, tinggal kita bagaimana memfasilitasi anak-anak, mengemas anak-anak dan mengemas guru-guru di SD sini. Kalau saya kira yang sudah baik ini diteruskan, ditingkatkan, akhirnya prestasi kedepannya lebih bagus lagi. Permintaan saya sebelum saya purna tugas, mengakhiri purna tugas di SD Pelaksana 1, karena SD-nya itu masih terpisah dan gedungnya ini dipandang kurang, saya mohon kepada bapak-bapak yang berwenang untuk memberikan bantuan, yaitu kekurangan gedung ini, yang gedung yang bawah itu sudah ada, tinggal meneruskan ke atas biar SD Pelaksana 1 itu menjadi satu lokasi, dan gedung yang sebelah barat bisa digunakan untuk ruang kesenian ataupun ruang olahraga. Jadi anak-anak bisa belajar dalam satu lokasi supaya pengawasannya lebih mudah. Itu Bapak yang bisa saya aturkan. Semoga bapak-bapak yang ada di atas itu bisa memberikan harapan apa yang ada di SD Pelaksana 1.
Ajeng, Trans TV mengabarkan.